Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Dalam pembelajaran kali ini, Bu Novi akan menjelaskan proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi yang akan kita pelajari itu mengenai yang pertama, bagaimana sih budaya Indonesia itu masuk ke Indonesia, dan yang kedua itu mengenai teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Itu dibawa oleh siapa saja? Kita simak videonya berikut ini. Oke, baik. Yang pertama yang akan kita pelajari kan mengenai proses masuknya budaya India ke Indonesia. Nah, bagaimana sih proses masuknya? Yang pertama, budaya India itu bisa masuk ke Indonesia itu berasal dari adanya interaksi antara masyarakat India. Dalam hal ini bisa jadi dari pedagang, dan nanti yang akan kita perjelas lagi dalam teori masuknya Hindu-Buddha. Jadi diakibatkan juga dari letak Indonesia yang sangat strategis nih, yang berada di jalur pelayaran yang menghubungkan Tiongkok di Asia di bagian timur dan juga di India di Asia bagian barat. Nah, jadi dari proses interaksi ini memunculkan adanya akulturasi atau interaksi. Nah, interaksi melalui perdagangan ini karena akibat ramainya jalur pelayaran yang terjadi di Indonesia, terutama di Selat Malaka ya, itu membawa banyak sekali perubahan-perubahan pada bentuk, yaitu yang pertama ada tata negara. Tata negara ini yang dimaksudkan adalah di bidang politik pemerintahan. Kalau yang sebelumnya ya di zaman praaksara itu masyarakat Indonesia dalam hal tata negara itu kan belum ada, di mana masyarakatnya masih tergolong menjadi beberapa kelompok kecil, kemudian berkembang menjadi kelompok besar, dan kemudian dipimpin oleh kepala suku. Nah, kalau pada masa Hindu-Buddha ini ada perubahan, atau setelah masuknya budaya India ke Indonesia ini, akibatnya membawa perubahan dalam hal tata negara dengan munculnya banyak kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha ini dipimpin oleh raja. Rajanya itu diangkat secara turun-temurun gitu. Kemudian juga ada perubahan dalam susunan kemasyarakatan. Dalam hal ini adalah sistem sosial. Kalau pada masa sebelumnya itu kan tergolong menjadi beberapa kelompok kecil, kelompok besar. Tapi kalau pada masa Hindu-Buddha atau budaya India ini masuk, ada perubahannya di mana munculnya sistem kasta. Karena di dalam agama Hindu sendiri itu ada pembagian kastanya. Nah, pembagian kasta ini berawal dari budaya India, di mana pas waktu lahirnya agama Hindu itu kan sinkretisme ya, sinkretisme antara budaya dari bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya ini adalah bangsa pendatang, sedangkan bangsa Dravida itu adalah bangsa asli dari penduduk India. Nah, bangsa Arya ini tidak mau adanya percampuran dua budaya ini. Akhirnya munculnya sistem kasta dalam agama Hindu, begitu. Dan kemudian dilanjutkanlah tradisi atau sistem sosial tersebut dalam kepercayaan agama Hindu. Kemudian yang ketiga ada sistem kepercayaan. Nah, ini secara otomatis ya, kalau sebelumnya ya masyarakat praaksara, masyarakat Indonesia itu memeluk sistem kepercayaan yang sifatnya itu animisme atau percaya terhadap roh nenek moyang, kemudian dinamisme, percaya terhadap benda-benda yang gaib, ya, hal-hal mitos. Sepertinya sampai sekarang pun juga dipercayai ya sama orang-orang Jawa, bahkan orang Kalimantan juga. Jadi masih banyak masyarakat Indonesia yang masih memiliki kepercayaan yang seperti itu, sifatnya dinamisme ya. Kemudian sejak saat itu pula pengaruh Hindu-Buddha berkembang di Indonesia. Jadi setelah adanya interaksi, kemudian memunculkan perubahan, dan kemudian masuknya budaya India ini diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana sih, kenapa masyarakat Indonesia itu bisa menerima dengan terbuka kebudayaan India atau Hindu-Buddha ini ke Indonesia oleh masyarakat Indonesia? Mari kita simak.
penjelasannya. Nah, ada faktornya. Faktornya yang pertama itu adalah kemiripan dalam hal upacara keagamaan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sebelum budaya India itu masuk ke Indonesia, ya, jadi masyarakat Indonesia itu sudah memeluk sistem kepercayaan yang sifatnya animisme dan dinamisme, memuja roh nenek moyang. Nah, ternyata di agama Hindu itu juga memiliki tradisi yang sama dengan membuat seperti sesaji untuk menyembah dewanya, karena yang kita tahu bahwa dalam agama Hindu itu memuja banyak dewa, tapi ada 3 dewa yang utama, ya, yaitu adalah disebut Trimurti, ya, 3 dewa. Ada dewa Brahma, kemudian ada dewa Siwa, kemudian juga ada dewa Wisnu. Itu juga ya yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu terbuka mau menerima, karena memang kebudayaannya sama, tradisinya sama. Jadi kayak tidak ada perubahan yang sangat besar atau membawa pengaruh yang sangat besar, perubahan yang sangat besar dari yang kepercayaan awal masyarakat Indonesia, kemudian ke munculnya budaya India atau masuknya budaya India ke Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu penduduk Nusantara yang sangat terbuka. Nah, memang ini patut bisa kita ambil contoh ya untuk generasi sekarang, di mana penduduk Nusantara zaman dulu itu sudah sangat terbuka dengan kebudayaan asing. Jadi tidak salah kalau memang orang-orang atau anak-anak zaman sekarang itu juga menyukai kebudayaan dari luar, karena memang kita itu dari dulu sudah sangat terbuka dengan budaya dari luar. Nah, jadi tidak menolak, istilahnya itu tidak tertutup gitu loh dengan adanya budaya baru, jadi dianggap sebagai pelengkap dan juga menambah dari kebudayaan yang sudah ada gitu ya. Kemudian ini yang kedua yang akan kita pelajari mengenai teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana. Kemudian yang kedua ada teori Ksatria. Yang ketiga ada teori Waisya. Dan yang keempat itu adalah teori arus balik. Sebenarnya di dalam buku bacaan yang lain juga disebutkan ada teori Sudra. Mungkin itu menjadi teori pelengkap ya, teori pelengkap dari proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Ini ada teori Brahmana. Ini didukung oleh J.C. van Leur. Jadi menurut J.C. van Leur, hanya golongan dari Brahmana yang dibenarkan dalam mendalami kitab-kitab suci. Ini memang benar, karena memang yang bisa membaca kitab suci Weda yang huruf Palawa berbahasa Sanskerta itu hanya dari golongan Brahmana. Tidak mungkin dalam agama Hindu seperti golongan Ksatria, Waisya ataupun Sudra itu yang bisa membaca kitab Weda. Tuh ya. Jadi ini yang menjadi kekuatannya dari teori Brahmana. Kemudian yang pertama ada kelebihan dan kelemahannya. Brahmana merupakan golongan yang paling tahu mengenai ajaran agama Hindu, sehingga kemungkinan kebenaran teori ini bisa saja terbukti. Jadi memang golongan Brahmana ini adalah golongan pemuka agama. Jadi yang mengetahui akan agama itu ya dari golongan Brahmana, tidak mungkin dari golongan-golongan lain. Jadi makanya ini menjadi kelebihan ya, salah satu kelebihan dari teori Brahmana. Kemudian kelebihan yang kedua, penemuan prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan dengan huruf Palawa itu bisa hanya dikuasai oleh kaum Brahmana, yang sudah saya jelaskan tadi bahwa memang golongan Brahmana lah yang memang bisa membaca kitab Weda. Nah, kitab Weda itu berbahasa Sanskerta dan berhurufkan Palawa.
sehingga sedangkan yang bisa menguasai itu adalah dari golongan Brahmana secara otomatis, atau bisa kita analisis ya. Kalau misal yang bisa membaca kitab Weda dengan berhuruf Pallava, bahasa Sanskerta itu dari golongan Brahmana, ya berarti kita itu menjadi penguat begitu ya, penguat dari adanya teori Brahmana. Jadi memang dibawa oleh golongan Brahmana. Kemudian ada kelemahannya. Ternyata ada kelemahannya ya, selain Brahmana ini memiliki dua kelebihan. Jadi kelemahannya adalah seorang Brahmana itu dilarang untuk menyeberangi lautan. Jika melanggar aturan ini, maka seorang Brahmana kehilangan status dan kedudukannya sebagai kasta paling tinggi di agama Hindu. Wah, serem juga ya kalau misal tiba-tiba kastanya kayak misal dari golongan Brahmana tiba-tiba tidak diakui karena dia melanggar aturan dalam agama Hindu dengan menyeberangi lautan. Nah, ini juga menjadi pro kontra juga, di mana seorang Brahmana yang hanya bisa membaca kitab Weda tapi mempunyai pantangan kok bisa masuk ke Indonesia. Nah, ini coba nanti kita diskusikan bareng-bareng ya di WA. Oke, next. Nah, yang kedua, ini pendukung teorinya adalah Sisebek, Mukherjee, dan C.L. Munch. Menurut ketiga ahli ini, proses masuknya agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh golongan ksatria yang kalah dalam perang di India. Kemudian para ksatria tersebut melarikan diri atau lari ke Indonesia itu sebagai tempat persinggahan. Nah, dari situ mereka kemudian menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Gitu. Nah, kita lihat ya kelebihan dan kelemahannya. Nah, kelebihan yang pertama, golongan ksatria memiliki semangat berpetualang untuk menaklukkan daerah lain. Ini memang benar terbukti dari munculnya agama Hindu ya. Agama Hindu di India itu kan akibat dari sinkretisme atau perpaduan dari budaya bangsa Arya dan juga bangsa Dravida. Nah, bangsa Arya ini termasuk golongan yang pengembara. Jadi munculnya banyak kerajaan-kerajaan di India jadi dari golongan bangsa Arya nih. Kemudian golongan ksatria yang tadi saya di slide sebelumnya dijelaskan bahwa mereka ini kalah perang dan kemudian melakukan petualang dengan menaklukkan daerah lain. Kemudian kelebihan dari teori ini berdasarkan pendapat dari Sisebek, yakni para ksatria turut terlibat konflik di Indonesia. Mereka mendukung salah satu pihak dan apabila berhasil memenangkan peperangan maka akan menerima hadiah. Nah, dari situlah kemudian mereka mendapatkan tempat, kemudian menyebarkan agama Hindu ini ke Indonesia. Itu ya. Kemudian kelebihan yang ketiga, C.L. Munch berpendapat juga bahwa para ksatria melarikan diri dari peperangan yang berlangsung di India. Mereka kemudian mendirikan kerajaan baru di Indonesia pada abad ke-5. Akan tetapi ini masih belum ada bukti ya. Jadi kita jadikan sebagai tambahan. Kemudian kelemahan teori ksatria. Yang pertama, ada golongan ksatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Sementara beberapa peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha memuat isi menggunakan bahasa dan huruf tersebut. Ya, sudah terbukti ya. Yang kedua, tidak terdapat bukti tertulis bahwasanya telah terjadi tindakan kolonialisme yang dilakukan oleh para ksatria dari India. Kemudian yang ketiga, tidak ditemukan bukti peninggalan prasasti yang menggambarkan penaklukan kerajaan di Indonesia oleh kerajaan-kerajaan yang berasal dari India. Jadi itu kelemahan dari teori ksatria ya. Yang pertama, tidak menguasai bahasa Sanskerta, kemudian nggak ada bukti tertulis, tidak ada peninggalan prasasti, ya jadi bisa juga dibantah. Oke, next. Ada teori Weisa, pendukungnya adalah N.G. Crow.
Menurut Encikrom, masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Waisya atau golongan pedagang ya. Di dalam kasta agama Hindu, golongan Waisya merupakan kasta ketiga. Orang-orang di kasta ini contohnya seperti para pedagang, nelayan, dan petani. Nah, ini kita bahas kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihannya dulu ya. Yang pertama adalah adanya interaksi antara pedagang dari India maupun Arab dengan penduduk atau masyarakat dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Interaksi tersebut merupakan fakta yang tidak dapat dibantah. Ini adalah penjelasan di awal ya, di mana budaya India itu bisa masuk ke Indonesia berasalkan dari jalur perdagangan, di mana banyak para pedagang-pedagang yang membawa pengaruhnya ke Indonesia sehingga budaya India ini bisa masuk gitu ya. Jadi dari mana sih? Ya memang dari golongan pedagang itu yang paling kuat karena mereka tujuannya adalah berdagang. Nah, berdagang ini karena letak dari wilayah Indonesia atau Nusantara ya, itu sangat strategis, jadi disinggahi oleh banyak pedagang dari negara lain. Sebenarnya nggak hanya dari India saja, tapi juga Cina. Nanti bahkan ketika Islam masuk itu dari Arab, gitu ya. Kemudian kelemahannya, golongan pedagang atau Waisya tidak bisa menguasai huruf Pallava dan bahasa Sanskerta karena kemampuan ini hanya dimiliki oleh kaum Brahmana. Sementara banyak peninggalan sejarah kerajaan Hindu-Buddha itu berupa prasasti yang memuat huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Jadi memang kemampuan untuk membaca kitab Weda ini adalah dipegang kaum Brahmana. Jadi mulai dari golongan kesatria, kemudian golongan teori Waisya yang berasal dari golongan pedagang itu tidak mampu untuk menguasai atau membaca kitab Weda apalagi menyebarkannya. Kan nggak mungkin kita menyebarkan sebuah ilmu ya, menjelaskan sebuah pengetahuan baru itu tidak berdasarkan apalagi ke sistem kepercayaan ya yang memiliki kitab suci. Dan kitab suci itu hanya bisa dibaca terutama dari golongan Brahmana. Secara otomatis kalau dari golongan lain yang tidak menguasai bahasa dan hurufnya yang tercantum dalam kitab Weda ya tidak bisa gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah didukung teorinya adalah teori arus balik. Nah, pendukungnya adalah F. D.K. Bosch. Nah, menurut F. D.K. Bosch, bangsa Indonesia yang berdagang ke India kemudian pulang dengan membawa agama dan kebudayaan Hindu atau sebaliknya, orang-orang Indonesia baik itu dari golongan raja atau penguasa mengundang langsung Brahmana dari luar untuk datang dan menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Itu bisa jadi ya. Jadi mereka dari golongan Brahmana atau biksu itu didatangkan langsung dari luar. Dan kemudian mengajarkannya. Ini memang ada sih buktinya ya, tapi kita bahas di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke kelebihan dan kelemahan dari teori arus balik ya. Nah, kelebihannya yang pertama adalah prasasti Nalanda yang ditemukan di India itu menjelaskan bahwa Raja Sriwijaya yaitu Bala Putra Dewa telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara. Jadi dari slide sebelumnya yaitu FDK Bosch kan berpendapat ya bahwa raja atau penguasa dari Indonesia itu mengundang langsung Brahmana dari luar untuk datang dan menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Itu bisa jadi ya karena ada bukti tertulisnya di mana pernah Raja Sriwijaya itu melakukan kayak komunikasi dengan raja di India untuk membangun wihara. Jadi kalau sudah ada komunikasi antara raja di Indonesia dengan raja yang di India, ya bisa jadi kalau memang raja atau para penguasa di Indonesia itu mendatangkan langsung Brahmana dari India. Gitu ya, bisa dipahami. Nah, kemudian kelemahannya, orang Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha sangatlah sulit ya.
Hal ini karena pada saat itu keadaan masyarakat masih pasif, jadi masih ya menerima, kalau mereka mau menerima kebudayaan atau agama Hindu dan juga Buddha ya mereka terima, kalau mereka tidak cocok ya tidak mereka terima. Jadi istilahnya mereka tidak terlalu antusias sampai kepingin untuk belajar langsung ya, gitu maksudnya. Sudah jelas ya penjelasan dari Bu Nevi. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, dan untuk minggu depan mungkin kita akan pelajari mengenai interaksi atau pengaruh dari budaya Hindu Buddha di Indonesia. Sampai jumpa.